Halo teman-teman semuanya, sampai berjumpa kembali di ruang pengembangan diri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara menulis metode penelitian dalam artikel ilmiah yang nanti teman-teman akan submit di jurnal. Teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum teman-teman itu menulis metode penelitian dalam sebuah artikel ilmiah. Yang pertama, metode yang teman-teman gunakan atau yang teman-teman tulis dalam artikel ilmiah itu akan mempengaruhi hasil dalam penelitian teman-teman. Artinya, ketika teman-teman itu menggunakan metode penelitian yang tidak tepat atau kurang tepat, maka hasilnya tentu itu juga akan kurang optimal sesuai dengan tujuan penelitian yang teman-teman rencanakan. Yang kedua, metode penelitian itu menentukan tingkat kepercayaan terhadap artikel yang teman-teman tulis. Artinya ketika teman-teman itu menulis sebuah metode penelitian di dalam artikel itu tidak lengkap ataupun tidak rinci, maka itu akan mengurangi derajat kepercayaan reviewer terhadap artikel yang teman-teman tulis. Kemudian yang ketiga, metode penelitian itu sudah teman-teman lakukan atau teman-teman laksanakan, bukan baru pada tahap perencanaan. Jadi di dalam metode penelitian itu teman-teman sekadar mendefinisikan apa itu penelitian kualitatif, kemudian apa itu metode dokumentasi, apa itu metode wawancara, bukan. Tapi teman-teman di dalam menuliskan hal-hal tersebut itu adalah hal-hal yang teman-teman sudah lakukan, sehingga itu akan meningkatkan derajat kepercayaan reviewer terhadap artikel yang teman-teman tulis. Pada prinsipnya, menulis metode penelitian itu metode penelitian ditulis dengan ringkas dan rinci. Nah, ini yang memang agak sulit. Jadi metode itu ditulis secara ringkas tetapi tetap rinci. Kemudian yang kedua, mengandung informasi yang lengkap agar dapat direplikasi. Artinya informasi yang teman-teman tuliskan di dalam sebuah metode penelitian pada artikel ilmiah itu lengkap informasinya dan itu dapat diulang oleh orang lain atau peneliti lain atau penulis lain. Kemudian yang ketiga, memuat informasi yang cukup agar tidak menimbulkan pertanyaan. Jadi teman-teman pada prinsipnya menulis metode penelitian itu disajikan dengan informasi yang cukup sehingga tidak menimbulkan berbagai pertanyaan, keraguan oleh reviewer. Kemudian prinsip yang keempat, sesuai dengan tujuan penelitian. Metode itu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Artinya teman-teman semuanya, metode penelitian yang teman-teman tuliskan itu harus sesuai atau dapat menjawab tujuan penelitian teman-teman. Misalnya jika teman-teman itu dalam penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, maka teman-teman tentu akan memilih metode penelitian kualitatif. Hal itu berbeda jika teman-teman itu ingin mengembangkan suatu produk, maka metode penelitian yang harusnya teman-teman pilih itu adalah metode penelitian dan pengembangan, bukan metode kualitatif. Itu adalah prinsip dalam menuliskan atau memilih metode penelitian. Kemudian teman-teman semuanya, hal-hal yang harus ada di dalam metode penelitian atau aspek ataupun tipe-tipe ataupun cakupan yang harus ada di dalam metode penelitian
Di antaranya adalah teman-teman harus menyatakan tipe penelitian. Apa penelitian teman-teman itu? Apa pendekatannya? Apa jenisnya? Misalnya teman-teman menggunakan penelitian atau tipe penelitian kualitatif. Di dalam sebuah metode penelitian pada artikel ilmiah, teman-teman tidak perlu mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif merupakan, itu tidak perlu, karena itu sifatnya teoritis. Di dalam metode penelitian itu, teman-teman harus menggunakan kata kerja operasional. Misalnya teman-teman menggunakan penelitian kualitatif, itu untuk apa? Alasannya apa? Misalnya untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang menjadi fokus teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak menuliskan pengertian penelitian kualitatif adalah, kuantitatif adalah, bukan seperti itu, tapi lebih kepada kata kerja operasional. Teman-teman memilih metode kualitatif karena apa, untuk apa gitu. Kemudian yang kedua, unit analisis penelitian. Misalnya teman-teman itu berkaitan dengan tempat, lembaga, organisasi, peristiwa, materi, orang atau kelompok. Jadi hal yang harus teman-teman tuliskan, misalnya teman-teman itu melakukan riset di suatu sekolah, maka teman-teman perlu membatasi tempatnya itu di mana, sekolahnya mana saja. Kemudian jika teman-teman itu meneliti pada aspek-aspek kebahasaan, itu datanya apa, kemudian sumbernya dari mana. Kemudian yang ketiga, pembatasan fokus penelitian. Jadi teman-teman perlu memfokuskan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Aspek apa yang ditekankan di dalam penelitian teman-teman. Tentu tidak semua aspek itu teman-teman teliti gitu. Jadi teman-teman itu seperti seorang wartawan gitu. Jadi teman-teman memiliki berbagai informasi, tapi ketika menuliskan menjadi sebuah berita, itu kan tidak ditulis semua, tapi ditulis pada hal-hal yang menjadi fokus dari berita itu. Kemudian jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan cakupan yang teman-teman ingin fokuskan tadi. Kemudian partisipan penelitian. Jadi siapa yang teman-teman teliti, seseorang atau sekelompok orang atau organisasi tertentu atau sekolah gitu. Kemudian bagaimana mereka itu dipilih gitu. Jadi teman-teman misalnya meneliti seseorang ataupun sekelompok orang, mengapa teman-teman itu memilih itu, bagaimana cara teman-teman memilih, misalnya dengan random, purposive sampling, alasannya apa. Kemudian bagaimana kategorinya, dibedakan misalnya berdasarkan gender, misalnya laki-laki dan perempuan, etnis, kelas, misalnya teman-teman itu membedakan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya di sekolah. Kemudian dibedakan berdasarkan usia, misalnya anak-anak, dewasa, atau lansia. Kemudian dilihat dari kategori pekerjaannya, misalnya guru, dosen, kemudian pedagang, wirausaha, petani, ataupun sebagainya. Kemudian orientasi agama yang dipertimbangkan. Jadi kategori-kategori subjek penelitian atau partisipan penelitian itu teman-teman perlu ungkap juga di dalam metode penelitian. Kemudian berapa jumlahnya, jadi berapa jumlah yang teman-teman butuhkan, artinya kan jika teman-teman itu meneliti 100 orang gitu, tentu kan teman-teman tidak akan melakukan riset pada 100 orang tersebut, misalnya teman-teman hanya mengambil beberapa gitu,
kalau teman-teman seperti itu, maka teman-teman juga harus memberikan alasan bagaimana cara menentukan orang-orang tersebut. Misalnya ketika usia, misalnya dipilih usia anak-anak, dewasa, dan lansia. Jadi tidak hanya lansia saja atau anak-anak saja. Kemudian apa peran individu atau kelompok itu dalam penelitian. Kemudian bagaimana etika pemilihan partisipan dipenuhi. Jadi teman-teman itu dalam menentukan partisipan itu ada cara-cara tertentu gitu. Jadi teman-teman tidak boleh hanya misalnya karena teman-teman dekat dengan orang tersebut gitu, jadi teman-teman ambil itu sebagai partisipan gitu. Nah, itu tidak boleh gitu. Ada cara-cara ilmiah yang teman-teman harus gunakan juga. Kemudian instrumen penelitian. Jadi instrumen itu adalah alat apa yang teman-teman gunakan dalam penelitian yang teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman itu menggunakan pedoman wawancara atau kuesioner atau angket atau Google Form, kamera, video atau komputer. Kemudian teman-teman juga harus menjelaskan alasannya mengapa menggunakan instrumen tersebut. Misalnya teman-teman itu menggunakan angket, kenapa teman-teman itu menggunakan angket, alasannya kenapa. Kemudian ataupun teman-teman menggunakan Google Form, kenapa menggunakan Google Form gitu. Jadi itu perlu dituliskan gitu. Kemudian apa fungsi instrumen dalam penelitian. Jadi misalnya teman-teman itu menggunakan angket, itu untuk apa? Misalnya menjawab rumusan masalah apa, itu perlu teman-teman jelaskan juga. Kemudian yang teman-teman perlu cantumkan adalah perbedaan dengan instrumen lain atau nilai tambah instrumen. Jadi misalnya ada topik penelitian yang hampir sama dengan penelitian teman-teman, itu misalnya instrumennya menggunakan angket, kemudian teman-teman menggunakan wawancara, itu tidak masalah begitu. Misalnya teman-teman alasannya karena dengan wawancara itu akan mendapatkan data lebih dalam misalnya. Jadi ada perbedaan dan nilai lebih dari instrumen yang teman-teman gunakan. Kemudian yang teman-teman harus tuliskan adalah bagaimana tahapan penelitian yang teman-teman lakukan itu, mulai dari persiapan kemudian hingga pengumpulan data, kemudian berapa lama penelitian itu berlangsung, misalnya 1 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan gitu. Kemudian konteks situasi saat penelitian, mungkin ada situasi atau musim yang mempengaruhi penelitian teman-teman atau hasil dari penelitian teman-teman. Nah, itu perlu teman-teman pertimbangkan juga. Kemudian bagaimana instrumen atau desain penelitian itu dijalankan. Kemudian bagaimana pertanyaan yang diajukan dan dijawab oleh partisipan. Jadi teman-teman itu juga perlu memperhatikan ketika teman-teman itu mengajukan pertanyaan dan bagaimana partisipan itu menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan. Nah, ini ada beberapa teknik untuk pengumpulan data. Misalnya ini ya, kuantitatif dan kualitatif. Jika dilihat itu memang ada perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif, karena pendekatan penelitian itu juga memiliki kekhasannya masing-masing gitu, dan kegunaannya juga berbeda-beda. Nah, pemilihan teknik pengumpulan data ini juga dipengaruhi oleh pendekatan penelitian, juga dipengaruhi dengan tujuan penelitian yang teman-teman lakukan. Jadi teman-teman sangat penting sekali untuk mengaitkan antara tujuan dengan metode penelitian. Kemudian analisis data penelitian. Teman-teman setelah melakukan pengumpulan data,
Kemudian teman-teman melakukan analisis data. Bagaimana data yang telah teman-teman kumpulkan itu teman-teman olah, teman-teman proses gitu. Tahapan dalam manajemen data, misalnya teman-teman itu melakukan transkripsi jika wawancara, kemudian reduksi melalui klasifikasi berdasarkan tematis. Jadi tidak semua data yang teman-teman peroleh itu kan dapat digunakan atau sesuai dengan tujuan. Jika tidak, maka itu dihilangkan, direduksi begitu, sesuaikan dengan tujuan penelitian teman-teman. Kemudian presentasi data dengan tabel, kutipan wawancara atau ringkasan. Jadi misalnya teman-teman itu dapat melakukan presentasi, jadi persentase. Jadi misalnya datanya itu ada beberapa sub, dipresentasikan, dibuat menjadi tabel atau diagram. Kemudian kutipan hasil wawancara yang teman-teman lakukan itu perlu dicantumkan di dalam hasil nantinya. Kemudian tataran analisis yang digunakan gitu. Misalnya deskripsi atau interpretasi, kemudian teknik analisisnya misalnya dengan konten analisis, analisis semantik, analisis simbolik, ataupun dengan metode yang sering digunakan adalah model interaktif atau Miles and Haberman. Jadi, dan tentu itu juga sangat tergantung pada tujuan yang penelitian yang teman-teman lakukan gitu. Jadi teman-teman perlu membaca ulang atau membaca buku-buku tentang metode penelitian. Jadi berdasarkan paparan tersebut sebenarnya dapat disimpulkan secara sederhana bahwa bagian-bagian yang harus ada di dalam metode penelitian itu adalah pendekatan atau jenis penelitian, kemudian data ataupun sumber data, atau bisa juga subjek dan objek penelitian, atau bisa juga informan dan partisipan. Kemudian cara teman-teman mengumpulkan data, misalnya menggunakan dokumentasi, wawancara mendalam, angket, observasi, dan sebagainya. Kemudian analisis data, teman-teman misalnya menggunakan analisis apa. Dalam kualitatif yang terkenal itu adalah metode analisis dengan model interaktif, ataupun dengan padan referensial, padan pragmatis, dan sebagainya. Kemudian hal yang juga diperlukan jika diperlukan adalah teknik keabsahan data. Jadi data-data yang teman-teman kumpulkan, misalnya teman-teman itu ragu, teman-teman dapat melakukan yang namanya uji validitas data atau keabsahan data, misalnya dengan menggunakan triangulasi gitu. Oke teman-teman semuanya, itu tadi paparan mengenai bagaimana cara menuliskan metode penelitian di dalam artikel ilmiah. Terima kasih sudah menonton, menyimak dengan baik.